Halo Sobat Santuy, pemanja mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas sebuah film Korea yang berjudul Space Sweepers, berdurasi 136 menit. Disutradarai oleh Jo Sung Hee dan dibintangi Song Joong Ki, Kim Tae Ri, Jin Sen Kyu, Yoo Jae In. Dirilis tahun 2021. Film ini mengisahkan bumi di tahun 2092, di mana bumi sudah tidak layak dihuni manusia. Dan sebagian manusia hidup di orbit luar angkasa. Juga menceritakan perjalanan kru sebuah kapal pembersih luar angkasa yang mulanya sekedar mencari sampah di luar angkasa sampai akhirnya harus menyelamatkan bumi. Gak usah bertele-tele lagi Sobat Santuy, yuk kita ulas filmnya. Bar number 1, take it down. Berlatar waktu bumi di tahun 2092. Film ini mengisahkan nasib manusia ketika bumi tidak layak lagi untuk ditinggali. Meredupnya cahaya matahari yang dibarengi perubahan tanah menjadi asam, membuat hutan-hutan lenyap, dan bumi pun menjadi gurun pasir yang luas. Dan sebuah perusahaan bernama UTS membangun rumah orbit di luar angkasa. Tapi hanya segelintir manusia yang terpilih yang bisa menghuninya. Adegan dimulai ketika seorang laki-laki yang bernama Tae-ho sedang mencari info keberadaan putrinya yang hilang di unit barang hilang milik UTS. Tapi dia tidak menemukannya. Scene pun berganti di sebuah tempat di luar angkasa yang disebut distrik pemukiman UTS. Diperlihatkan seorang pendiri UTS yang bernama Sullivan menerima rombongan reporter di kediamannya. Dan dia menjelaskan dari hasil penelitiannya tercipta tumbuhan yang menghasilkan oksigen tinggi yang bisa hidup di Mars, supaya penghuni distrik kedepannya bisa menghuni Mars. Adegan berganti di angkasa, banyak pesawat pembersih yang sedang mendapatkan sampah pesawat, dan mereka bahu-membahu mengambil sampah pesawat tersebut. Sampai tiba-tiba datang satu pesawat pembersih yang mengambil sampah itu dari mereka. Mereka pun melontarkan sumpah serapah ke pesawat tersebut lalu mengejarnya. Tapi dengan kenekatan dan keterampilan krunya, pesawat itu pun lolos. Dan kru pesawat itu adalah Kapten Jang sebagai pemimpin, Tae-ho sebagai pilot, Park sebagai teknisi, dan Bubs robot satu-satunya sebagai penanggung jawab keuangan, juga sebagai pengecek kondisi luar pesawat. Perlu diketahui kehadiran pesawat-pesawat pembersih ini untuk menjaga agar bangkai pesawat tidak membentur orbit. Ketika mereka sudah lolos dari kejaran pesawat-pesawat lain, akhirnya mereka pun menuju pabrik satelit pengelolaan limbah untuk menjual sampah rosok hasil tangkapan mereka. Setelah transaksi, uang pun akan diserahkan ke Tae-ho. Tapi karena kecerobohan Tae-ho waktu mengendarai pesawat yang menyebabkan antena satelit UTS patah, maka dia pun tidak jadi mendapatkan uang tersebut, malah rugi karena harus mengganti kerusakan. Sebelum meninggalkan ruangan kasir pabrik, Tae-ho sempat melihat tayangan berita tentang sebuah robot android bertubuh anak-anak yang telah dicuri oleh Rubah Hitam, organisasi terlarang di UTS. Dan diberitakan bahwa Dorothy adalah senjata pemusnah massal. Di dalam pesawat, mereka pun membahas keuangan mereka, yang dimana semakin hari pemasukan mereka semakin merosot, dan utang pun bertambah banyak. Sampai kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Akhirnya mereka bertiga pun berkelahi, dan itu menyebabkan mereka semua pingsan. Setelah mereka semua siuman, mereka pun membongkar salah satu sampah pesawat yang belum mereka jual, di mana tiba-tiba listrik di pesawat tersebut menyala.
Taiho yang ada di dekat ruang kontrol pun memeriksa. Sampai di salah satu dek, dia mengecek dari luar. Karena penasaran isi dek tersebut, akhirnya dia membuka paksa lewat atas. Disusul dengan Boobs dan Pak yang datang mendekat. Dan terkejutnya mereka, ternyata di dalam dek tersebut terdapat anak gadis. Akhirnya mereka membawa anak itu ke kapal mereka. Mereka pun menanyai orang tuanya dan tinggal di mana. Anak itu menjawab bahwa dia tidak tahu. Tanpa sengaja, Taiho setelah melihat anak itu, dia teringat anaknya yang hilang. Dan tiba-tiba di sebuah berita, diperlihatkan lagi berita tentang Dorothy, robot gadis kecil, di mana 3 tahun lalu sempat meneror UTS. Mereka pun terkejut karena wajah Dorothy dan gadis itu sama. Dan mereka juga tahu bahwa rubah hitam menanam bom di tubuh Dorothy. Juga diberitakan jika robot ini sangat berbahaya. Tiba-tiba anak ini akan bersin. Mereka pun ketakutan. Refleks mereka semua tiarap. Karena melihat orang-orang tiarap, Dorothy pun ikut tiarap juga. Tapi tidak terjadi apa-apa. Setelah itu mereka lari ke kamar mereka masing-masing. Taiho pun memeriksa isi tas Dorothy dan ditemukan HP dan buku yang berisi nama Kang Hyono. Di HP juga ada panggilan tak terjawab dari nama tersebut. Mereka pun berlari keluar kapal untuk rapat, dan di dalam kapal terlihat Dorothy menghidupkan Pontomat yang sudah mati. Di luar, mereka pun mulai rapat dan akan menjual Dorothy ke rubah hitam. Sebelumnya mereka menghubungi Kang Hyono. Tanpa basa-basi, Kang Hyono pun bertanya berapa yang mereka minta setelah sebelumnya mereka memperlihatkan video Dorothy. Dan terjadi kesepakatan harga di antara mereka. Mereka pun sepakat akan bertemu di distrik bisnis 32 pukul 14.00. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka pun didengar oleh Sullivan. Dan Sullivan menyuruh tentara untuk menculik Dorothy di tempat transaksi. Akhirnya mereka bertemu di tempat yang telah disepakati. Tanpa mereka sadari, tentara Sullivan pun ikut memata-matai dan siap membunuh mereka. Dan transaksi pun terjadi. Tapi ternyata Dorothy menghilang tanpa sepengetahuan mereka. Dorothy ada di tengah-tengah kerumunan orang di ruangan itu. Dan tanpa sadar, penyamaran Dorothy pun terbongkar. Disebabkan berita tentang Dorothy sudah tersebar luas, jadi orang-orang pun mengenali sosok Dorothy dan membuat orang-orang panik ketakutan. Dan di saat yang sama, tentara Sullivan pun menembaki orang-orang. Dan terlihat sewaktu Pak yang membawa Dorothy ditembak, peluru yang mau mengenai Pak pun pecah. Dan Kapten Jang yang melihat itu bertanya-tanya. Akhirnya mereka pun bisa lolos dan kembali ke kapal. They're gone. Kapten Jang yang curiga dengan Dorothy pun bertanya namanya. Dan diketahui nama sebenarnya adalah Codename. Kapten Jang pun mulai menyelidiki siapa Codename ini. Dia heran dengan kejadian yang terjadi selama ada Codename. Dari pohon tomat yang bisa hidup kembali dan peluru yang pecah saat Park ditembak. Dan adegan pun berpindah di pabrik barang rosok, di mana saat Boobs dan Codename sedang berdua. Boobs menceritakan masa lalu semua kru, mulai dari Park yang dulunya adalah bos bandar narkoba, dan juga Kapten Jang yang dulunya adalah bos bajak laut. Boobs juga bercerita tentang Taiho. Taiho dulunya seorang kapten tentara UTS yang sangat kejam. Dia selalu membunuh targetnya. Hingga di suatu penyergapan, dia menemukan bayi perempuan dan itu mengubah seluruh hidupnya. Dia merawat anak itu seperti anaknya sendiri. Sampai suatu saat, dia dipecat dari tentara karena tugas yang diberikan kepadanya yaitu membunuh penyusup dan pemberontak yang meninggalkan bumi tidak dilaksanakan.
Akhirnya dia dan anaknya yang bernama Sunny diusir dari UTS dan diturunkan ke bumi. Kehidupannya pun berubah karena tidak punya pekerjaan, dia pun menggelandang. Sampai di suatu kejadian di mana ada pesawat yang jatuh yang menyebabkan dia kehilangan Sunny. Dia mencari anaknya kemana-mana, sampai dia pun meminta bantuan unit pencarian UTS. Karena dia sudah tidak jadi warga UTS dan dia tidak punya uang, unit pun tidak bisa membantu. Tiba-tiba ada telepon dari rubah hitam. Mereka minta transaksi ulang. Dan saat Codename sedang tertidur, Park yang dikarenakan sudah sayang pada Codename meminta Taeho untuk tidak menjual Codename. Tapi itu tidak disetujui oleh Taeho karena mereka saat ini sangat membutuhkan uang. Dan terlihat di adegan ini, Kapten Jang sedang memeriksa informasi tentang Codename. Saat Codename sedang ke toilet, dia diculik seseorang. Dan Park yang mendengar teriakan Codename pun langsung mengejarnya. Hingga akhirnya Taeho bisa mendapatkan Codename. Terjadi perkelahian dan ternyata penculiknya tidak hanya satu orang. Para penculik ini pun bisa dikalahkan Park dengan mudah. Dan ternyata penculik ini adalah Karum, kasir di tempat penjualan barang rosokan. Gerombolan ini pun disidang oleh mereka. Karum pun meminta mereka untuk berhati-hati pada Dorothy. Tapi itu langsung dipotong oleh Kapten Jang. Kapten Jang menyuruh mereka untuk jujur dengan yang terjadi. Kapten Jang pun tahu kalau Dorothy itu bukan robot. Dia adalah anak manusia yang bernama Codename, anak dari Kang Hyonu, yang menciptakan robot nano. Dan Kapten Jang juga membuka identitas gerombolan ini yang merupakan rubah hitam. Park dan Taeho pun kaget dengan omongan dari Kapten Jang. Karena rencana mereka terbongkar oleh Kapten Jang, Karum pun menceritakan bahwa rubah hitam itu bukan teroris. Mereka hanya organisasi lingkungan. Dan menceritakan kalau dulu Dorothy hanya anak gadis yang cacat dan tidak bisa disembuhkan. Dan dengan terpaksa ayah Dorothy menyuntikkan robot nano yang hebat ke tubuh Dorothy. Dan Dorothy pun bisa sembuh normal. Bukan hanya itu, Dorothy pun bisa membuat tubuhan yang mati bisa hidup kembali. Dan itu dimanfaatkan oleh Sullivan. Setelah proyek Sullivan menghijaukan planet Mars sukses, semua bukti akan dimusnahkan, termasuk Dorothy. Dan Dorothy pun akan dimusnahkan di pusat pabrik dan dibakar dengan suhu 200 derajat. Dan itu bisa memicu ledakan di pabrik dan bisa menghancurkan bumi. Itulah rencana besar Sullivan yang akan menghancurkan bumi. The factory will then crash into crusts, as well as tsunamis and nuclear. Sullivan not the savior of humanity. In what?